Selamat siang teman-teman sekalian, perkenalkan saya Ishak. Saya dosen eh, bagian Perdata. Kali ini saya akan mengajar teman-teman sekalian terkait dengan budaya penyelesaian sengketa non-litigasi. Jadi saya mohon maaf, pertemuan kita tidak bisa dilakukan secara langsung sehingga terpaksa opsi yang kita bisa, memang salah satu opsi sesuai dengan kurikulum pendidikan adalah bisa kita melakukan secara online maksud saya. Nah, sehingga saya mensiasati itu. Saya berharap sekalipun tidak hadir dan bertemu dengan teman-teman sekalian, materi ini bisa sama-sama membangun ya, informasinya bisa tersampaikan ke teman-teman secara utuh. Untuk biar tidak berlama-lama, karena ini terbatas dari segi waktu, saya akan langsung memaparkan materi yang akan kita bahas sekarang. Teman-teman sekalian bisa lihat pada layar. Kalau kita mengacu pada mata perkuliahannya kita hari ini, teman-teman sekalian, yang perlu teman-teman tahu adalah sebenarnya silabus dari perkuliahannya kita hari ini adalah terkait dengan bagaimana sebagai orang hukum kita mampu untuk membedakan antara antara kebiasaan-kebiasaan penyelesaian sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan. Saya coba cek di sini RPS untuk budaya penyelesaian sengketa. Ya, kalau dari RPS budaya penyelesaian sengketa di sini teman-teman, saya share screen ya biar teman-teman sekalian juga bisa mengakses informasinya. Teman-teman bisa lihat di dalam materi bahwa sebenarnya terkait dengan pertemuan kita yang pertama ini, teman-teman mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman tentang konsep, definisi, hakikat dari budaya penyelesaian sengketa, baik secara litigasi dan non-litigasi. Nah, ada beberapa indikator dan bentuk pembelajaran praktik yang bisa kita lakukan. Mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi pengertian budaya, tradisi, kebiasaan berkenaan dengan penyelesaian sengketa. Kemudian yang kedua, ada kemampuan dari para mahasiswa ya untuk dapat memahami karakteristik, unsur, dan sifat tipologi dari budaya penyelesaian sengketa itu sendiri. Kemudian, masih di dalam pertemuan kita kali ini, kita akan sedikit juga membahas mengenai aspek sengketa litigasi dan non-litigasi, perbedaan antara pendekatan yang digunakan. Jadi kita coba lihat dari sisi approach-nya. Apakah budaya penyelesaian sengketa ini merupakan satu opsi yang mutlak ataukah ada satu penawaran-penawaran lain yang sebenarnya bisa menggantikan budaya penyelesaian sengketa ataukah ini merupakan sebuah kriteria, sebuah standar pembelajaran yang digunakan agar dapat menekan presentasi kasus litigasi. Seperti itu. Jadi tanpa berlama-lama, ini kita langsung masuk saja ke dalam materi karena saya yakin ini teman-teman sekalian juga sudah menunggu cukup lama, kita belum bertemu tatap muka. Saya akan antar pertemuan kita sekalian, kita semua di sini dengan satu tulisan yang sudah pernah saya susun terkait dengan pergeseran. Wah, ini kayaknya sedikit kendala ini. Ada sedikit kendala teman-teman, saya coba untuk siasati dulu ini. Ya, oke, sudah.
Jadi kita mulai kembali ya. Saya akan mulai pembahasan kita bersama teman-teman dengan bagian yang pertama, di mana bagian ini adalah satu analisis yang sempat saya susun meningkatkan kepekaan terhadap cara dari masyarakat adat dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang dihadapi. Dan sebenarnya disinilah irah-irah dari budaya penyelesaian sengketa itu. Dalam hal ini, ketika saya menyusun mengenai pergeseran nilai pada tradisi kumpul keluarga, sebenarnya saya mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat secara luas bahwa ada hubungan antara tiap-tiap masyarakat dengan hukum adatnya, bagaimana antara hukum adat dan masyarakat itu dia mulai membentuk sebuah pola layaknya alegori tali sepatu. Jadi apakah dia saling mengikat ataukah saling melepaskan. Budaya penyelesaian sengketa ini sebenarnya sebuah dukungan ya yang dapat diberikan dari lembaga atau kelompok masyarakat adat sehingga bisa menekan persentase dari tingkat kasus litigasi di pengadilan. Nah, teman-teman tahu bahwa penyelesaian masalah atau sengketa litigasi itu cukup banyak dia memakan waktu dari segi pembiayaan dan lain-lain. Sehingga opsi ini sebenarnya salah satu bagian yang ditempuh agar dapat mencapai trilogi dari pengadilan itu. Ya, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Teman-teman, kalau di dalam pembahasan yang selanjutnya, ketika kita mulai membahas mengenai budaya penyelesaian sengketa non-litigasi ini, paling tidak kita akan belajar mengenai pengantar awal. Apa sih sebenarnya budaya penyelesaian sengketa itu? Irah-irah dari budaya penyelesaian sengketa itu adalah sebuah jalan untuk dapat menyelesaikan sebuah persoalan, artinya alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah persoalan di masyarakat dengan basisnya, teman-teman bisa lihat di situ norma sosial, adat, konsensus untuk menyelesaikan konflik tanpa pengadilan formal. Nah, pengadilan formal itu apa? Pengadilan formal yang jelas itu adalah pengadilan negeri, itu adalah pengadilan tingkat satu ketika kita bersengketa ya. Mereka memiliki tugas dan wewenang yang cukup kompleks pengadilan negeri itu. Nah, konsep dasar dari budaya penyelesaian sengketa yang saya rangkumkan buat teman-teman di sini ada tiga. Yang jelas budaya penyelesaian sengketa itu harus ada musyawarah untuk mufakat. Karena di sini dia menerapkan prinsip win-win solution. Nah, ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah, tapi dua-dua ini tidak ada menang kalah yang utuh ya. Saya ilustrasikan begini teman-teman. Kita melepaskan sebagian dari egonya kita untuk menerima kepentingan dari pihak lain. Nah, jadi dalam keadaan ini kita merayakan kemenangan, tapi di satu sisi kita juga merayakan kekalahan. Begitu juga dengan pihak seberang, dia merayakan kemenangan, namun dia juga merayakan kekalahan. Itulah prinsip namanya win-win solution. Itu yang menjadi perbedaan mendasar antara pengadilan formal dan pengadilan adat. Ya, kita bilang saja pengadilan adat seperti ini ya. Jadi ini pengadilan formal win-lose solution, sedangkan pengadilan negeri, sedangkan pengadilan adat seperti ini, proses penyelesaian sengketa melalui jalur adat, kebiasaan masyarakat seperti ini, itu win-win solution. Nanti baru kita diskusikan lebih panjang lagi, pasti akan ada pertanyaan, Pak, kan di dalam pengadilan juga ada mediasi. Ya, nanti kita diskusikan itu. Berjalannya waktu kita akan diskusikan itu ya. Kemudian yang kedua, ada sebuah konsiliasi, ya pertemuan antara para pihak. Ini unsur-unsur ya teman-teman, paling tidak pengantar awal apa sih itu sebenarnya budaya penyelesaian sengketa. Konsiliasi, jadi pendekatan untuk berdamai yang lazimnya diterapkan dalam tradisi barat.
Dan yang paling umum juga adalah konsep kedamaian, shalom itu dikenal dalam pendekatan Yunani kuno. Teman-teman sekalian, dari pengistilahan dasar itu mengenai budaya penyelesaian sengketa itu, kita akhirnya tahu bahwa definisi utama dari budaya penyelesaian sengketa itu adalah mekanisme damai berbasis norma sosial, adat, dan konsensus untuk menyelesaikan konflik tanpa pengadilan formal, meliputi negosiasi, mediasi, dan musyawarah. Nah, ini adalah standar umum dari budaya penyelesaian sengketa. Terlepas dari ketika nanti turun ke masyarakat, masing-masing masyarakat punya penyebutannya sendiri dan pengistilahannya sendiri ya, pengistilahannya sendiri terkait dengan budaya penyelesaian sengketa itu. Kemudian budaya penyelesaian sengketa ini dibentuk dalam sebuah tradisi. Dia itu harus bersifat turun-temurun. Artinya kalau semisal itu hanya dilaksanakan sekarang, berarti kita tidak bisa bilang itu sebuah budaya. Teman-teman harus bisa membedakan antara perbedaan budaya dengan kebiasaan. Nah, jadi budaya, kebiasaan, tradisi, dan adat. Nah, jadi itu yang harus bisa dibedakan antara teman-teman sekalian. Kalau budaya, dia selalu berkonotasi positif. Sedangkan kebiasaan dalam hal ini, dia belum tentu berkonotasi positif. Atau begitu pun dengan adat. Karena teman-teman bisa lihat bahwa ada kawin paksa itu merupakan adat istiadat dari masyarakat di Pulau Sumba yang jelas apakah itu konotasinya positif? Kita bisa bilang bahwa positif juga untuk sebagian besar orang, tapi negatifnya juga lumayan karena kalau kita lihat dari Undang-Undang 12 tahun 2022 di sana tentang tindak pidana kekerasan seksual kan kawin paksa itu merupakan sebuah tindakan yang sudah bisa dijerat dengan aturan itu kan begitu teman-teman. Budaya ini artinya dia sudah disaring sedemikian rupa sehingga diterima secara luas dalam tanda kutip bahwa positifnya lebih dominan. Begitu ya, saya coba untuk kasih penjelasan ke teman-teman sekalian. Semoga dipahami ya. Kemudian kebiasaan. Kebiasaan itu merupakan pola perilaku norma tidak tertulis yang terbentuk dari praktik berulang di masyarakat. Kemudian dia menjadi sebuah standar sosial. Itu masing-masing silahkan untuk menafsirkan sendiri. Saya pikir itu sudah cukup jelas juga teman-teman. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai apa itu budaya, tradisi, dan kebiasaan. Ada Kunchara Ningrat, dia menjelaskan budaya sebagai kompleks ide dan rasa yang membentuk pola sengketa via musyawarah. Kemudian Clifford Geertz, dia menjelaskan bahwa tradisi sebagai bentuk thick description, simbolik, sebagai ini ritual adat di Indonesia. Kemudian yang ketiga, dari Supomo, dia menjelaskan bahwa kebiasaan sebagai hukum yang hidup, living law, bumi putra, fleksibel tapi tidak mengikat secara sosial. Ya, jadi begitu. Kalau dari asal usulnya, teman-teman sekalian, yang jelas kita akan mulai dari hukum yang paling tua ya, tradisi Mesir kuno. Jadi di dalam tradisi Mesir kuno itu ada dewan tertua yang tugasnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu disebut Kenbet, dewan tertua untuk menyelesaikan sebuah masalah melalui saksi dan sumpah seperti tercatat dalam Papyrus Brooklyn 1450. Fokus utamanya mereka adalah apa, teman-teman? Fokus utamanya mereka adalah menggunakan pendekatan restoratif. Kalau pendekatan restoratif itu saya kasih contoh seperti ini. Pendekatan restoratif paling tidak dia harus ada salah satu pihak yang kemudian merelakan dia punya diri bahwa memang betul saya itu adalah pelaku. Ini dari standar ya, restoratif justice dari risetnya saya. Dia harus ada pihak yang dikatakan pelaku, kemudian pihak tersebut bersedia untuk memberikan ganti rugi dan memulihkan keadaan kembali seperti semula. Dia tidak hanya bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan,
dari tindak pidana atau perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dia lakukan, namun juga dia bertanggung jawab terhadap terhadap apa? Dia juga bertanggung jawab terhadap, kok saya bisa lupa, akibat-akibat yang ditimbulkan. Nah, akibat-akibat yang ditimbulkan itu. Di dalam Mesir kuno itu ada yang namanya Kenbet, Dewan Tertua menyelesaikan sengketa tanah. Hangat sekali kalau kita bicara mengenai sengketa tanah ini. Kemudian bergeser dia ke Yunani kuno, mulai dikenal arbitrase swasta di Athena menjadi praktik umum. Yang menulis itu adalah Plato dan Aristoteles dalam bukunya menekankan pentingnya mediasi, konsensus kebijakan publik. Saya dalam beberapa keadaan memang dalam beberapa tulisan-tulisan saya sering menyebutkan mengenai bagaimana bangsa Israel kemudian memilih untuk tidak menyelesaikan masalah melalui jalur hukum karena biayanya yang besar. Sehingga mereka memilih jalur arbitrase swasta ini. Namun teman-teman, karena perkembangan zaman, maka arbitrase ini merupakan sesuatu yang cukup cukup jarang ya, cukup jarang untuk diterapkan. Bahkan dalam beberapa penyelesaian sengketa menggunakan pihak ketiga, mereka tidak semata-mata bisa menggunakan arbitrase. Nah, arbitrase ini mereka harus di dalam perjanjian PKS atau MOU yang mereka buat yang bersifat mengikat secara hukum ya, bukan secara moral, bukan MOU berarti di situ harus memuat bahwa penyelesaian sengketa itu dapat dilakukan melalui jalur arbitrase. Baru di situ dapat arbitrase itu digunakan. Dan diajukannya ke siapa? Diajukannya ke Bani. Jadi itu seperti itu dia punya arah, dia punya pembahasan singkat. Kemudian di dalam tradisi Barat juga di abad pertengahan Eropa modern itu ada beberapa hal yang sebenarnya juga menjadi dukungan dari uh, peradaban Barat terhadap penyelesaian sengketa non litigasi ini. Ada Mutes Anglo-Saxon itu pada abad ke-10, kemudian Compurgation dari Jermanik. Sumpah pemurnian. Apa sih artinya sumpah pemurnian? Sumpah pemurnian itu seperti penyucian yang dia alami, penyucian yang dia alami ketika dia mengaku semua dosa-dosanya dia atau kesalahan-kesalahannya dia, maka perdamaian itu akan terjadi. Nah, Thomas Hobbes juga dia sempat menulis mengenai ini Leviathan. Nanti teman-teman dalam perkembangan saya akan coba tampilkan analisis mengenai si bukunya Leviathan, bukunya Thomas Hobbes mengenai Leviathan itu. Dan yang perlu teman-teman tahu bahwa pada masa itu ilmu pengetahuan itu tidak semata-mata berkembang secara bebas. Dia itu dibatasi. Ada ruang lingkup yang sangat-sangat terbatas ya. Ada ruang lingkup yang sangat-sangat terbatas agar di mana para ini akademisi mereka tidak dapat mengekspresikan segala sesuatu sesuai dengan hati nurani. Nah, kalau sekarang kita bilang di pasal 28 itu kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis, diatur oleh undang-undang dan seterusnya. Nah, teman-teman, di pasal 28 itu menjadi dasar ya, bukti bahwa perkembangan zaman dan pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam 3999 itu. Tapi dulu jalan ceritanya tidak begini, sehingga mereka selalu menggunakan kode-kode yang kemudian disebutnya sebagai akademik enigma. Nah, nanti kita akan membahas apa itu sebenarnya akademik enigma. Sebuah enigma terhadap akademisi bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi penting bagi kita semua, di mana hanya para akademisi saja yang peka dengan persoalan ini. Orang lain mungkin tidak akan tahu, yang tidak berasal dari satu konsorsium akademisi itu. Nah, ini kemudian pergeseran ini kemudian masuk ke Indonesia.
masuk ke Indonesia melalui ini budaya Hindu-Buddha, kemudian Islam diadaptasi, lalu ada kolonial VOC dan pasca kemerdekaan itu diatur di pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan coba bawa ke kita semua dalam analisis ini. Saya coba tarik kita ke daerah TTU. Kalau di TTU ada pada masa prakolonial ada yang namanya tuateno atau tetua. Mereka menyelesaikan sengketa via leu, perdamaian adat. Nah, kalau saya lihat teman-teman dalam bukunya Atoni Atoin Pahmeto, itu Atoin Pahmeto, kebu itu dari buku yang disusun sama Pak Yohanis Sanak dan Wilfridus Oisilap. Saya mohon maaf, saya lupa spesifik judulnya. Itu kebetulan saya sebagai editor di sana. Pada bagian leu itu dikatakan sebagai hukum yang tertinggi. Hukum yang tertinggi dalam struktur masyarakat adat di Pulau Timur. Nah, untuk mau mengakses buku itu di mana teman-teman? Ada beberapa, kalau di TTU sendiri teman-teman bisa datang ke perpustakaan daerah, bisa menghubungi langsung ke Pak Yohanis Sanak, atau bahkan bisa datang di penerbit Bina Damai Utama di belakang duta. Kemudian, ini pada masa kolonial ada integrasisasi dengan gereja. Nanti kita akan bahas secara lebih luas mengenai ini. Habis itu ada Landrat Hibrida, adat Belanda. Lalu pasca Undang-Undang Desa 1971 ada dibentuk Badan Permusyawaratan Adat TTU, itu data di tahun 2020. Dan salah satu contoh praktik kasus ini adalah sengketa baru rumah adat yang diselesaikan via ritual tua. Itu sepintas ya teman-teman, sehingga ada gambaran kita mengenai budaya penyelesaian sengketa ini. Lalu selanjutnya yang menjadi penting adalah bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi karakter, unsur, dan sifat dari budaya penyelesaian sengketa. Jadi satu komponen fundamental dari budaya penyelesaian sengketa itu, teman-teman harus tahu bahwa ada 3 tokoh yang berperan penting dan aspeknya yang bisa teman-teman masukkan dalam komputasi otaknya kita semua. Komputasi otaknya kita semua dari karakteristik di situ ada Lawrence M. Friedman, ada Durkheim, dan ada Talcott ini Person. Jadi ya kita mulai ya teman-teman. Ya, ada karakteristiknya. Kalau Lawrence ini M. Friedman, dia kasih tahu bahwa karakteristik yang harus dimiliki oleh budaya penyelesaian sengketa itu paling tidak adalah partisipatif, konsensual, kontekstual, dan restoratif. Nah, partisipatif teman-teman sudah tahu bahwa memungkinkan banyak pihak untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaiannya. Jadi dia tidak bersifat memaksa ya, tapi berdasarkan kesukarelaan dari masing-masing pihak. Lalu ada konsensual. Konsensual itu di apa sih maksudnya? Sebenarnya konsensual itu di mana para pihak sama-sama bersepakat. Mereka harus bersepakat, mereka harus berkonsensus untuk dapat menghasilkan konsensi antara para pihak. Bagaimana konsensi itu ya tergantung konteks permasalahannya. Nah, konteks permasalahannya apa? Dan ini memberikan peluang, karena prinsip restoratif itu, maka ini memberikan peluang bahwa setiap persoalan bisa diselesaikan dengan regulasi, dengan norma, dengan tatanan yang berbeda, bahkan outputnya juga berbeda. Karena kan pada dasarnya sifatnya yang kontekstual itu buat penyelesaian masalah tidak hanya semata-mata berfokus pada titik yang satu persoalan yang begitu kita bilang bahwa itu begitu membosankan ya. Artinya kalau semisal dia aturannya, kalau dia melanggar, dia melakukan ini pelanggaran terhadap perbuatan melanggar hukum 1365, maka padanannya adalah dia ganti rugi 13 juta ditambah
2 ekor sapi, 1 adik. Nah, jadi mungkin mungkin begitu ya. Ini hasilnya tidak seragam. Hasilnya tidak seragam. Denda ataupun regulasi yang diterapkan ataupun kesepakatan yang dibuat juga tidak paten, namun di sini sifatnya adalah restoratif. Itu adalah karakteristik yang pertama. Lalu dari unsurnya teman-teman, ada yang berperan sebagai aktornya itu adalah tua-tua adat. Alurnya itu melalui sebuah proses diskusi, makanya di situ konsensus itu. Lalu normanya itu karena merupakan sebuah konsensi antara para pihak, maka dia menimbulkan sesuatu yang harmoni, dan sanksi yang diberikan tidak sifatnya seperti sanksi yang diberikan oleh negara kita, tapi sanksi sosial. Kalau saya contohkan di Bali itu ada ini sanksi sosial yang cukup ditakuti oleh masyarakat banyak, di mana dia orang itu akan dikucilkan, dikucilkan dari masyarakat. Nah, sanksi sosialnya seperti apa? Nanti teman-teman bisa cek di internet saja. Atau nanti begini saja, kita diskusikan itu secara langsung. Ini biar buat teman-teman jadi penasaran mengenai materi ini. Lalu selanjutnya dari sifatnya, sifatnya itu dia dinamis, relasional, informal, dan ada potensi bias yang sangat tinggi. Nah, itu beda. Karena dia tidak dilihat dari uniformity-nya, dari keseragamannya, tapi dia dilihat dari tujuannya. Pengakuan terhadap hukum adat ini sebenarnya teman-teman, budaya penyelesaian sengketa ini kan part of ini hukum adat. Nah, karena ketika diakui ini hukum adat, maka saya yakin bahwa masyarakat masyarakat secara luas, masyarakat adat ini dapat menjadi mercusuar dari NKRI di wilayah tepian. Sehingga dalam hal bahwa negara itu adalah pemerintahan yang berdaulat, namun di satu sisi juga ya pemerintah sebenarnya harus mengakui dan memberikan pengakuan secara tertulis ya sesuai dengan prinsip negara hukum mengenai ini kepemimpinan secara adat dan struktur secara adat yang struktur pemerintahan secara adat, sehingga ada keterkaitan, ada hubungan yang kuat antara hukum adat dengan hukum nasional. Dia tidak berjalan terpisah, namun dia membentuk layaknya alegori tali sepatu itu. Dia saling mengikat, dia saling membutuhkan, dan bisa saling mengikat, bisa saling melepas. Nah, kemudian teman-teman, tipologi dari budaya penyelesaian sengketa itu saya coba rangkumkan di sini ada 4. Yang pertama itu musyawarah kolektif, yang kedua itu adalah mediasi tokoh, dan yang ketiga ada ritual simbolik, lalu yang keempat itu hibrida. Saya kasih contoh ya. Ini yang pertama musyawarah kolektif itu biasanya dilaksanakan di desa. Jadi banyak pihak yang terlibat dalam penyelesaian sebuah sengketa. Kemudian masing-masing pihak itu bersepakat secara luas, lalu mereka menetapkan kesepakatan itu berdasarkan hasil musyawarah kolektif. Di dalam desa mereka, kalau semisal ada sanksi, ada persoalan yang sama, maka sanksi yang dikasih adalah itu. Kemudian yang kedua adalah mediasi tokoh, ada peran dari tokoh netral sebagai penengah. Ini layaknya ya mediasi sudah ya, pihak ketiga ya, yang dihormati untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa. Nah, ini teman-teman sekalian, saya yakin teman-teman sudah tidak asing dengan ini. Kemudian ada ritual simbolik. Kalau kita di sini ya ritual-ritual simboliknya kita seperti kalau kita habis itu dalam proses penyelesaian pengalamannya saya ada orang tusuk babi itu, mereka tusuk babi, darahnya babi itu dituang di tanah, babi dibelah jadi 2, artinya perdamaian kita terjadi hari ini. Tapi konsekuensi yang timbul juga bisa jadi diputus hubungannya. Namun itu saya tidak masuk sampai terlalu dalam. Ini hanya dari pengalamannya saya saja.
Lalu ada hibrida, itu kombinasi antara pendekatan adat tradisional dengan sistem hukum formal untuk hasil yang lebih komprehensif. Nah, ini contohnya adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Itu juga teman-teman bisa lihat bentuk atau permodelan dari alternatif penyelesaian sengketa paling dekat dengan kita di Bali itu. Bagus itu. Nah, sampai pada bagian ini, teman-teman sekalian, saya ajak teman-teman untuk kita sama-sama membedah sebuah kasus. Kita membedah sebuah kasus dengan menggunakan problem based learning. Teman-teman bisa ini lihat dari contoh kasus ini, kemudian teman-teman analisis dan teman-teman kumpulkan. Teman-teman di sini terlibat sebagai mediator dan silahkan teman-teman berkreasi dalam hasil teman-teman untuk mengidentifikasi akar konflik budaya, kemudian bagaimana menerapkan tradisi, lalu bagaimana menerapkan tradisi Sasilula untuk restorasi. Jadi langkah-langkahnya sederhana, tinggal teman-teman cari identifikasi permasalahannya, kemudian teman-teman mulai menganalisis solusinya dan refleksi yang dapat teman-teman berikan. Jadi itu saja yang menjadi bagian dari pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan waktu untuk hadir, dan sebagai penugasan problem based learning itu akan saya periksa sebagai nilai tugas dari teman-teman sekalian, dan tolong teman-teman pastikan bahwa masing-masing yang menonton video ini memberikan komentar dengan dicantumkan nama lengkap dan NIM-nya. Jadi kalau semisal tidak dicantumkan identitas itu, maka saya menganggap teman-teman tidak hadir dalam pertemuan kita hari ini. Ya, mungkin sampai di situ ya, teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat selamat siang.